Oke guys, hari ini Aranmin mau nge-review lagi tentang satu buah diecast yang mungkin cuma di channel ini yang pertama kali nge-review diecast ini guys. Jadi kalau kalian mau tahu apa sih diecast itu, nah ini dia. Sudah. Ini adalah Tarmac ya, RWB yang kemarin sempat rame gitu ya ketika dibuka pre-ordernya, yaitu RWB Garuda Indonesian Special Edition. Wow. Dan di video kali ini Aranmin bakal ngebuka gitu, kita akan lihat detailnya. Cuma jujur aja Aranmin mencari referensi dari RWB Garuda ini jujur aja susah-susah gampang gitu, siapa pemiliknya dan ya begitulah. Tapi yang jelas ini ada informasi yang harus kalian tahu tentang Tarmac RWB Garuda ini. Jadi setelah dibuka pre-order dari bulan Mei kemarin, bulan Mei kemarin ya, itu langsung, pokoknya langsung diserbu lah. Jadi kalau udah bau-bau Indonesia itu langsung orang-orang tuh langsung kepincut istilahnya. Dan RWB Garuda ini kalau nggak salah dibuka dengan harga berapa ya? Armin juga lupa, 300 atau 400, Armin juga lupa ya. Dan uniknya ya, RWB Garuda ini adalah kalau kita bisa lihat di belakangnya sini. Nah, ini dia. Di situ tertulis RWB Garuda Track Day Version ya. Track Day Version Indonesia Special Edition gitu. Jadi katanya sih memang ini special edition untuk di Indonesia gitu. Tapi guys, RWB Garuda ini walaupun namanya Garuda, ini bukan bagian dari RWB Indonesia, tau gak sih? Kalau salah Armin tolong dikoreksi ya. Tapi yang jelas RWB Indonesia, si RWB Garuda ini bukan bagian dari RWB Indonesia. Kan kalian tahu sendiri ya, RWB Indonesia ada macam-macam tuh. Si Bakajin punya, lalu dari pasti kalian tahu gitu ya, Terror Garage. Nah, ini Garuda, RWB Garuda ini sebenarnya udah lama. Kalau nggak salah tuh dibuat oleh Akira Naka itu sekitar 2012 atau 2014, ini juga kurang paham gitu. Dan RWB Garuda ini adalah sebenarnya kalau kita buka di sini ya, wih, ada tulisan limited edition. Jadi si RWB Garuda ini sebenarnya diproduksinya di Jepang guys, bukan di Indonesia bikinnya. Jadi ini adalah salah satu RWB Akira Nakai di mana ya walaupun namanya Garuda, jadi Garuda itu bukan cuma kata-kata yang berasal dari Indonesia gitu. Di Jepang pun juga mempunyai arti yang sama gitu. Oke, kita langsung aja nge-review dari model diecast si RWB Garuda ini. Dari manapun asalnya dia, dari mana asal usul si RWB Garuda ini, yang jelas kalau udah nge-review RWB ini Armin senang banget ya. Jadi kalau kita lihat si Tarmac ini ya, packagingnya tuh menggunakan box atau printing yang warnanya itu tembaga gitu. Jadi semacam agak ke gold, tapi sebenarnya saya Armin lihat ini lebih ke arah warna-warna tembaga gold gitulah ya. Jadi di sini ada perpaduan antara Tarmac Works dan Rockwell Big Reef. Lalu di belakangnya juga kita lihat ya, di situ tertulis Rockwell Big Reef Official License Product. Jadi bukan Porsche ya. Jadi kalau kemarin isu yang beredar yang Porsche ya bikin statement kalau nggak punya lisensi di luar Hot Wheels gitu ya. Ya mungkin karena ini mungkin ya. Jadi di sini tertulis RWB 930 Garuda Track Day Version Indonesia Special Edition. Ya, seperti layaknya Tarmac packaging lah ya, guys. Dan ini ada digital print. Maksudnya di sini ada display grafis kayak semacam seakan-akan si RWB Garuda ini lagi balapan gitu loh. Ya, kalau bisa dibilang sih memang RWB Garuda ini dipakai buat balapan sih, guys ya. Tuh. Keren ya. Dan di dalamnya juga ternyata ada sebuah kartu ya, kartu ucapan enggak, maksudnya semacam kepemilikan Tarmac kalian itu ke nomor berapa. Di sini tertulis 372. Kalau nggak salah ini cuma diproduksi sekitar 2.700 ya. Kalau Aran mencari infonya, si Tarmac ini hanya membuat si Garuda ini cuma sekitar 2.700 aja. Dan display
akriliknya seperti biasa RWB dengan case akrilik, dan juga base-nya itu ada grafis RWB di sini, warnanya gold. Oh, kenapa warnanya gold ya guys? Jadi si RWB Garuda ini gitu ya, itu memang terkenal karena warna goldnya yang pertama kali gitu. Jadi itulah kenapa semuanya itu serba gold gitu. Wih, cakep. Dan di sini juga tertulis di displaynya dia ada tulisannya Tarmac Works, terus RWB 930 Garuda Track Day version. Iya. Nah, sebenarnya Aranmin googling juga banyak banget info tentang, nggak terlalu banyak maksudnya info tentang Garuda RWB ini. Yang jelas memang dia dipakai dan diproduksi oleh RWB Kansei, yang mana ini juga dipakai untuk balapan sebenarnya. Dan yang menariknya, coba kita bongkar aja ya, kita buka aja coba sebentar. Angkat set. Nah, ini dia penampakan dari RWB Garuda, warnanya gold dan dia menggunakan double signature wings ya. Jadi kita bisa lihat ini sayap belakangnya tuh double gitu, double signature wings istilahnya. Dan nih, karena dia menamakannya Garuda gitu, ada lambang Garuda di wingnya, dan bener-bener lambangnya ini mirip banget dengan pesawat Garuda Indonesia loh. Tuh, kalian bisa lihat tuh ya, mirip banget gitu. Seperti lambang Garuda nya Indonesia gitu. Dan seperti biasa kita bisa lihat kacanya tuh kaca-kaca bergaya kaca-kaca racing memang ya. Jadi memang benar-benar mobil RWB ini dipakai bukan untuk display, bukan untuk dipasang di museum, tapi memang dipakai buat balapan. Bannya sih sebenarnya dan bannya tuh sebenarnya kalau dilihat ya, itu dia sebenarnya sempat bekerja sama juga dengan BMD Wheels atau si Baramundi ini ya. Jadi dia itu sebuah produsen ban gitu di Jepang. Ya, bannya diganti itu biasanya. Dan di sini ada tertulis juga di pintu dan di kap mesinnya ada tulisan Recoro 23 ya. Jadi Recoro itu adalah semacam sponsor kursi, sebenarnya kursi pesawat, dan juga dijadikan sebagai untuk kursi mobil otomotif ya. Dan apalagi ya, nah menariknya juga nih ya guys, di belakang plat mobilnya dia itu tertulis ada bahasa Jepang dan ada tulisan 5.00 gitu ya. Tapi di depan itu jadi bahasa Thailand bro, Thailand. Aduh, Aranmin banget kalau kayak gini ya. Ini juga jadi Aranmin mencari riset kenapa di belakangnya tulisannya Jepang, depannya tulisan Thailand gitu. Aranmin sampai berpikir apakah RWB Garuda ini adalah RWB Thailand gitu. Tapi setelah Aranmin lihat enggak, ini RWB Garuda ini adalah RWB yang cukup lama ya, juga cukup ya pokoknya lama lah. Dan di sini tertulis seperti biasa di sampingnya Garuda. Nah, seperti layaknya RWB gitu ya. Mungkin karena Garuda ini dianggap sebagai ikonik balap gitu ya. Maksudnya dia cukup cepat, burungnya cukup gagah dan liar dan cepat, jadi dibenamkanlah di mobil RWB ini. Base-nya dia plastik ya guys, dan di sini kita bisa lihat, oh, bannya bisa muter bos, yang belakang tuh bisa muter, walaupun tidak selancar Hot Wheels atau brand yang lain yang bannya bisa muter, tapi ban depannya tetap mati, tidak bisa diputer. Lalu yang paling spion ya, spionnya sih dari plastik ya, spionnya dari plastik. Tapi Tarmac ini spionnya Aranmin lebih suka karena dia lebih kokoh dibandingkan dengan brand lain seperti Mini GT kayak gitu ya, lebih kuat ini gitu, atau Inno 64 ya mungkin ya. Nah, yang di sini juga di belakangnya ada tulisan Jepangnya di sini. Di dalam interior mobilnya kita bisa lihat ada kap mobil, ada roll bar-nya dia, dan kursinya ada semacam sabuk pengamannya yang cukup detail ya. Wow, cukup menarik ya. Wah,
jujur aja nih RWB cukup ganteng ya. Emang dari dulu karena Iron Man juga fokusannya RWB, jadi beberapa RWB ini harus Iron Man koleksi. Cuma Tarmac ini sangat masif banget ya, ngeluarin RWB-nya cukup cepet banget. Jadi harus disesuaikan juga dengan isi dompet dan ATM, dan juga pastinya surat izin dari istri gitu ya. Sumpah ini Tarmac RWB ini kencang banget, maksudnya detailnya sih bagus gitu ya, tapi cukup masif juga produksinya dan variannya. Yap, itu dia yang bisa Iron Man mungkin share ke kalian ya. Kurang lebih semuanya sama, cuma yang jelas ini baru hadir atau baru keluar itu dari info Tarmac sekitar bulan bulan Agustus ini infonya gitu ya. Jadi semoga aja nggak terjadi keterlambatan untuk pre-order RWB Garuda ini, dan semoga aja kalian yang sudah ikutan pre-order di berbagai macam toko gitu ya, itu bisa segera memiliki dan segera dibayarkan invoice-nya. Apa sih? Oke, itu aja mungkin ya yang bisa Iron Man share. Overall untuk harga segitu dan jenis RWB seperti ini worth it lah buat dibeli. Dan feelingnya Iron Man untuk RWB ini sih kayaknya bakal bisa naik dan harganya bakal mahal gitu. Jadi beruntung kalian yang sudah mengikuti pre-order gitu ya. Karena beberapa kejadian untuk Tarmac RWB dulu awal-awal keluar memang harganya bisa 2 kali lipat hingga 3 kali lipat ya kemarin. Ya, jadi sepertinya juga akan terjadi untuk si RWB Garuda ini, karena demand-nya feeling Iron Man akan cukup besar gitu untuk RWB Garuda ini. Oke? Ya udahlah, Iron Man mau foto-foto dulu dengan si RWB Garuda ini karena feed Instagram Peternak Diecast kayaknya sudah jarang untuk motret. Oke, karena permintaan netizen untuk Iron Man motret diecast lagi, Iron Man mau foto-foto dulu. Oke guys, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Peternak Diecast dengan baik dan benar. Bye.